Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di video tip ini ya, di suasana yang masih hujan ya, di tempatnya Om Bro. Meskipun malam juga masih hujan, Om Bro akan membahas dan menjawab request dari pertanyaan sobat-sobat cuaca hijau dimanapun Anda berada ya. Sebelum ke video tip ya, sesuai dengan komen-komen sobat-sobat semua, Om Bro kopi dulu. Oke ya, Om Bro akan ngopi. Mantap, ini kopi yang spesial ya, spesial sekali. Dapat kiriman dari sobat bagus yang ada di Denpasar, Bali sana ya, kopi asli Bali. Nah, kemarin dapat oleh-oleh dari sobat kita yang ada di Denpasar, dan oleh-oleh itu sudah sampai di tempatnya Om Bro ya, berupa kopi asli Bali. Nikmat sekali ya. Satu tegukan bikin ambiar ya, bikin plong, ngantuknya hilang itu. Dan tak lupa Om Bro juga ucapkan ya, banyak sekali terima kasih ya untuk sobat-sobat Camtrok Mania khususnya ya, yang pada minggu kemarin itu sudah banyak sekali mengirim data atau pulsa pada Om Bro. Sesuatu sekali ya, sesuatu sekali. Dan pada bulan ini Om Bro itu tidak beli pulsa karena banyak sekali yang sudah TR pulsa. Sekali lagi Om Bro ucapkan terima kasih ya, dan tetaplah di jalur juara, karena sesuatu yang kita berikan nantinya akan dapat imbalan. Seperti halnya Om Bro memberikan tip yang terbaik, dan Anda juga juara, dan Anda juga tidak pelit untuk berbagi kesenangan ya, baik berupa kopi, berupa souvenir kota asal Anda, ataupun pulsa. Itu sangat luar biasa buat Om Bro pribadi ya. Sekali lagi Om Bro ucapkan terima kasih untuk sobat-sobat semua. Itu memang istimewa sekali ya, sobat santai Om Bro lover. Nah, kita akan kembali ke video tip tentang request yang banyak sekali, tentang apa sih sebenarnya penyebab utama cuaca hijau itu tidak bisa tampil maksimal lomba saat di musim hujan, khususnya tentang materi. Nah, seperti ini untuk sobat Camtrok Mania, untuk requestnya ya, tentang cuaca hijau yang memang tidak bisa maksimal untuk lomba pada musim-musim seperti ini. Kecuali cuaca hijau itu sudah sering di trek basah, mungkin akan beda lagi ya untuk ceritanya. Tetapi kalau terbiasa dimainkan di tempat-tempat yang panas atau di tempat-tempat yang jarang sekali kena hujan, mungkin akan terjadi problem atau dilema yang akan Om Bro bahas pada video singkat ini. Nah, kita masuk pada sesi pembahasan ya, tentang penyebab utama cuaca hijau tidak bisa tampil maksimal saat lomba di musim penghujan. Jadi penyebabnya itu terkadang di disk, itu pasti. Terus yang kedua, gelondongan, susah sekali bongkar isian, itu juga pasti. Dan untuk yang selanjutnya, tidur, itu juga pasti. Nah, kita akan membahas satu persatu apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya gitu ya. Jadi kita bahas pada yang pertama, tentang cuaca hijau yang didis. Nah, pada cuaca hijau yang didis biasanya itu terjadi pada musim penghujan, karena pada musim penghujan itu terkadang di alam liarnya sana juga terjadi hal yang sama, yaitu di mana siklus cuaca hijau mengalami perkembangbiakan. Jadi didis itu memang lumrah, dan pada musim-musim seperti ini, musim hujan, itu sering sekali terjadi. Tidak hanya Anda, Om Bro pun juga mengalami hal yang sama. Ekstrim jamtroknya di akhiran, di dis ekornya, itu yang sangat
menyedihkan ya itu. Jadi penyebab dari cucak hijau yang sering didis pada lomba di musim penghujan, satu yaitu cucak hijau itu kurang asupan cahaya ya, atau burung itu kurang hangat dari segi cahaya atau penyinaran. Dan yang kedua, mandinya juga tidaklah seenak pada saat musim kemarau. Jadi yang terbaik pada musim penghujan saat ini, sebisa mungkin cucak hijau itu memang kita taruh di dekat lampu minimal jarak 1 meter, tetapi harus dalam posisi kerodong. Supaya apa? Supaya burung itu tetap hangat ya gitu. Kalau malam hari, kalau siang ya tidak usah. Kalau malam kan udah ada sinar, meskipun sedikit tidak usah dipakai lampu. Apakah nanti aman untuk mata dan lainnya? Aman, asalkan ada jarak 1 meter dan di situ terlindung oleh kerodong. Jadi untuk burung tetap aman ya. Yang penting burungnya tetap sehat dan hangat gitu. Itu yang kedua ya, problem yang kedua. Oh, kita masih yang pertama, yaitu tentang tadi didis. Nah, untuk mengurangi didis, bisa mungkin memang burung kita umbar. Ya, kita umbar, di situ kita sediakan mandi. Meskipun musim hujan, kalau dia gerah atau dia katal, dia akan mandi, dan mandi itu nantinya akan menetralisir didis saat dilombakan. Meskipun didis ya tidak separah apabila tidak dimandikan. Kalau tidak dimandikan kan didisnya sambil itu ya, pada copot itu bulu-bulu yang halus. Tetapi kalau sudah dimandikan, mungkin didisnya tidak akan separah kalau tidak dimandikan, meskipun di musim penghujan. Artinya seperti kata Om Bagas tadi ya, Om Bagas tadi, kalau mandi itu yang semula burungnya tidak sehat, dia akan sehat gitu. Tadi udah sering kontak-kontak dengan Om Bro ya, untuk sobat Bagas yang ada di Denpasar sana ya. Luar biasa koleksinya, itu luar biasa untuk cucak hijau ya. Kelas sultan gitu ya, juara semua. Dan untuk selanjutnya kita masih ke topik pembahasan tentang tidak maksimalnya cucak hijau lomba. Untuk selanjutnya yaitu susahnya untuk bongkar isian dan lebih mengutamakan gelondongan. Iya, itu memang sering sekali terjadi pada cucak hijau yang mengalami perubahan iklim dari musim panas ke musim penghujan. Apabila ada cucak hijau yang tampil ekstrim, mungkin mereka menggunakan bantuan berupa jamu dan lainnya. Tetapi Om Bro di sini sangat tidak merekomendasikan Anda menggunakan jamu meskipun pada musim penghujan ya gitu. Jadi tetaplah bermain alamiah saja, cukup pisang bacem, proto bacem dan lainnya itu sudah cukup, dan itu akan membuat gacok Anda awet sepanjang masa gitu ya. Nah, kenapa kok susah bongkar isian ya? Pada cucak hijau di lomba musim saat ini, apabila cucak hijau itu masih suka bongkar isian dan ekstrim, itu karena ambrolnya kemarin ya, di awal-awal hujan dia sudah banyak sulam, terus di musim hujan ini dia dengan bulu baru, dan dengan bulu baru itu stamina baru, otomatis burung itu tetap akan dalam kondisi yang terbaik atau top perform ya. Kalau di saat-saat seperti ini terkadang sulam dan lainnya, itulah penyebab didis dari cucak hijau. Dan kondisi tubuh yang tidak bagus itu juga akan membuat cucak hijau enggan untuk bongkar isian. Misalkan burung cucak hijau Anda sedang dingin, dia perlu penghangat, Anda lombakan, dia malas untuk bongkar isian karena apa? Dingin gitu. Jadi harusnya Anda pasti selimut ya gitu. Nah, untuk selanjutnya, kenapa kok susah bongkar isian di lokasi lomba ya? Karena siklus udara yang terjadi pada cucak hijau itu memang seperti itu. Seperti di depan itu tadi yang Om Bro sampaikan, apabila cucak hijau di musim penghujan masih ekstrim suka bongkar isian, itu karena dia ambrolnya kemarin, dan saat musim penghujan ini dia ada di top perform gitu. Jadi bagaimana cara kita agar cucak hijau itu tetap ekstrim dan mau bongkar isian meskipun lomba di musim penghujan? Sebisa mungkin setiap hari burung itu memang harus diumbar. Diumbar itu nantinya akan mempertahankan bulu-bulu itu supaya tidak copot. Juga burung itu dalam kondisi yang fisiknya benar-benar kuat.
Meskipun musim penghujan, musim dingin pada itu dia akan berkeringat. Misalkan musim penghujan kita tidur itu kita kan lemes, tapi kalau kita pagi masih suka jogging olahraga, tentunya di musim penghujan ini juga dinginnya berkurang, jadi tetap hangat, apalagi disambung dengan kopi gitu ya. Dan untuk selanjutnya kita ke solusi. Nah, solusi yang terbaik supaya bongkar isian, kita yang pertama kita sering-seringlah membar untuk sehari-hariannya, dan untuk mempertahankan dan membuat emosi birahi stabil serta daya tahannya kuat, silahkan menggunakan pisang bacem atau proto bacem. Itu yang terbaik untuk membantu meningkatkan emosi birahi serta bongkar isian tidak hijau saat dilombakan, khususnya di musim penghujan. Dan untuk selanjutnya yaitu burung sering ngetem dan didis dan tidur. Maksudnya ini, burung yang suka ngetem dan didis itu memang daya tubuhnya kurang, jadi staminanya loyo, tidak bagus ya. Seperti halnya kalau musim penghujan ini kita sering tidur, sering berselimut, pergi kemanapun kita akan berselimut. Tetapi beda kalau kita musim penghujan ini kita agresif, kita tetap bekerja, kita tetap berolahraga. Di musim penghujan yang dingin ini kita pun tetap akan meninggalkan selimut, kecuali pada malam hari tidur berselimut gitu ya. Nah, jadi untuk mengatasi cuaca yang bengong serta tidur saat di musim penghujan, usahakan ya pengumbaran tetap Anda lakukan, seperti halnya pada kasus-kasus yang sudah atau yang tadi dibahas ya. Tetap dikasih pengumbaran, tetap untuk menjaga stamina agar stabil untuk menu harian. Silahkan ditambah 1 ulat hongkong sebagai tambahan atau penghangat pada cuca hijau. Kalau nantinya didis ya itu memang sudah adatnya ya, cuca hijau didis. Karena main cuca hijau itu kalau nggak didis ya nggak ramai ya, tidak didis ya tidak hijau gitu. Tidak bagong ya tidak kacer. Kalau main cuca hijau ya didis manisnya itu sudah ada sejak jadi zaman bahula gitu ya. Nah, dari semua pembahasan yang sudah Om Bro sampaikan ya, dari depan sampai di akhir video ini, jadi yang mengalami problem-problem serupa di pembahasan video ini, tidak hanya Anda, Om Bro pun mengalami hal yang sama, mengalami susahnya menaikkan emosi dan birahi cuca hijau, khususnya di musim penghujan. Dan dengan trik-trik yang sudah Om Bro sampaikan ya, mudah-mudahan Anda yang mengalami problem-problem di depan itu tadi akan terselesaikan dan Anda akan tetap di jalur juara mania. Jadi untuk sobat-sobat Jambrok mania, apa yang sudah Om Bro sampaikan ini kurang lebihnya Om Bro mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan, dan salam.